wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini bisa dikumpulkan di tempat yang mulia. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemerdekaan bangsa kita ini itu adalah murni hadiah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan pemberian daripada makhluk. Bukan karena Jepang diserang kemudian kita merdeka, atau negara-negara luar mengakui kemerdekaan kita, bukan. Tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua hadiah, pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, murni dari Allah. Dan juga itu adalah apa yang diperjuangkan oleh orang-orang sebelum kita dengan susah payah, ya, sehingga manusia yang muncul setelahnya menikmati kemerdekaan ini. Kita bisa menikmati buah mangga misalnya, atau menikmati ini apa ini, jambu misalnya, ya. Dari mana kita bisa menikmati? Karena dulu ada yang susah payah nanam. Orang-orang sebelum kita itu nanam pohon ini, pohon itu. Kadang-kadang mereka sendiri tidak merasakan, belum merasakan sudah meninggal dunia. Itu para pejuang kita itu memperjuangkan kemerdekaan, kadang-kadang meninggal duluan, belum merasakan kemerdekaannya. Yang merasakan kita ini, manusia-manusia setelahnya ini, yang ngambil buahnya, yang makan buahnya kita, yang nanam orang-orang dulu. Karena itu ya patut ya kita doakan mereka, orang-orang tua kita yang memperjuangkan kemerdekaan ini. Mudah-mudahan diberikan pahala syahid oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, proses kemerdekaan ini bisa sukses karena yang menjalankan itu orang-orang yang beriman. Karena iman mereka, karena keyakinan mereka kepada Allah, maka Allah memberikan kemenangan dan pertolongan. Ketika selesai merdeka, maka manusia yang setelahnya ini tugasnya adalah menjaga dan mengisi kemerdekaan. Tentunya mengikuti manusia-manusia yang dulu, menjaga dan mengisi kemerdekaan dengan penuh iman dan keyakinan kepada Allah, takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tidak, dulu diberi karena keimanan, sekarang kok orang-orangnya tidak mau patuh terhadap pemberi nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, ditakutkan nanti dicabut nikmatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk, kemerdekaan ini termasuk nikmat yang besar bagi kita, warga atau masyarakat Indonesia ini nikmat yang luar biasa. Sehingga kalau sudah mendapatkan nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus menjalankan syukur terhadap nikmat tersebut. Apa makna syukur? Para ulama mengatakan syukur yaitu ma'rifatul abdi bi anna jami'a ma bihi minan ni'am wa ma 'alaihi minha fi zahirihi wa batinihi min Allah ta'ala. Syukur yaitu ketika hamba mengetahui semua nikmat yang ada pada dirinya, baik itu nikmat zahir maupun nikmat yang batin, itu semuanya bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu bukan karena
usaha kita, tapi itu murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada syukur. Kita mengetahui, yakin bahwa semua nikmat yang diberikan kepada kita itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu murni pemberian dari Allah, bukan karena usaha atau amal kita, bukan. Karena itu tinggal mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, termasuk nikmat kemerdekaan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun." Washkuru, dan bersyukurlah kalian nikmat Allah, terhadap nikmat dari Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu min rizqillah washkuru min rizqi rabbikum washkuru lah." Kulu, nikmati, min rizqillah, daripada rizki dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmati kenikmatan ini, apapun itu. Tapi ushkurulah, bersyukurlah kalian kepada pemberi nikmatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang manusia ini ketika diberi nikmat itu sebagian bersyukur, sebagian tidak lupa. Dan kadang-kadang yang bersyukur itu lebih sedikit daripada yang bersyukur itu lebih sedikit daripada yang tidak bersyukur lebih banyak. Sehingga dalam Al-Qur'an disifatkan wa galilun min ibadiyasy syakur. Sedikit daripada hamba-hambaku ini yang pintar mensyukuri nikmat. Padahal orang-orang yang mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan yang sangat besar, pahala yang sangat besar. Kata Allah di dalam surat Al-Imran, "Wa sanajziz syakirin." Orang-orang yang pintar bersyukur itu kami akan balas mereka dengan balasan yang baik. Bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita? Yang pertama yaitu kita senang, gembira karena telah mendapatkan nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya nikmat itu akan kita jadikan wasilah perantara untuk supaya kita mudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang-orang dulu itu ibadahnya terganggu sebelum kemerdekaan. Ada yang dibunuh di musola, ada yang diserang di masjid, ada yang dibubarkan, macam-macam. Kenapa? Karena negaranya belum merdeka. Sekarang diberi kemerdekaan oleh Allah, maka kita bahagia, kita senang. Itu adalah syukur. Tapi kemerdekaan ini kita jadikan perantara untuk kita menjalankan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masjidnya tidak ada yang membubarkan, musolanya tidak ada yang nyerang, tidak ada yang nembak, tidak ada yang melukai. Tapi dulu itu diserang tambah rame masjidnya, musolanya tambah rame, tidak wedi orangnya. Nah saiki ndak ono sing nyerang, sepi. Salat subuh sepi, ya. Salat isya sepi misalnya. Orang dulu diserang tambah rame salat jamaahnya. Sekarang sudah merdeka, tidak ada yang nyerang, tapi tidak ada yang meramaikan masjid. Karena itu harus kita jadikan nikmat ini sebagai perantara untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara bersyukur kepada pemberi nikmat yaitu memperbanyak daripada ucapan alhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Lau u'tiya rajulun min ummati ad-dunya bi asriha." Seandainya ada satu orang diberikan dunia dan seisinya oleh Allah, buat dia tok yang memiliki. Tsumma qala alhamdulillah. Setelah mendapatkan nikmat yang besar itu dia mengucapkan alhamdulillah. Kana qauluhu alhamdulillah, maka ada ucapan alhamdulillahnya dia ini afdhal min dzalika kullih, lebih afdhal di sisi Allah daripada dunia seisinya.
Jadi termasuk cara syukur yaitu memperbanyak daripada ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yang ketiga daripada bentuk syukur yaitu al-amal bi taatillah. Beramal dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tersebut dia gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipakai sesuai dengan tujuan Allah memberikan nikmat tadi. Dan ini adalah puncak daripada bentuk syukurnya hamba. Kalau mau mendapatkan puncak syukur, maka apapun nikmat yang diberikan gunakan sesuai tujuan Allah memberikan nikmat itu kepada kita. Diberi nikmat mata, tujuannya apa? Untuk melihat yang baik-baik, melihat Al-Quran, melihat wajah orang tua dengan pandangan hormat, melihat wajah para ulama misalnya, melihat Ka'bah. Kalau kita gunakan nikmat mata untuk itu, maka ini adalah puncak daripada syukur. Diberikan mulut, diberikan lisan, apa tujuan Allah memberikan? Untuk zikir, untuk baca Quran, untuk mengucapkan salam, untuk berdoa misalnya, untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW, untuk nasihat, saling menasehati, ya. Kalau kita gunakan lisan kita, mulut kita sesuai dengan tujuan penciptaannya, maka ini adalah puncak daripada syukur. Begitu juga kemerdekaan. Kenapa kita diberikan kemerdekaan sama Allah? Supaya kita ini semakin semangat ibadah, semangat menyebarkan agama Islam, ya, semangat memakmurkan masjid, semangat sholat berjamaah. Itu tujuan Allah memberikan kemerdekaan, supaya kita beribadah semakin tenang, ya, aman, tidak terganggu. Itu tujuannya. Kalau kita menggunakan nikmat ini sesuai dengan tujuan Allah memberikan kemerdekaan, maka ini adalah puncak daripada syukur. Oleh karena itu, acara seperti ini, ya, di samping kita syukur kepada Allah dengan kumpul baca Yasin, mendoakan pejuang-pejuang itu, pendahulu-pendahulu kita, juga sebagai pengingat bahwa ini adalah bukan nikmat biasa. Ini adalah nikmat yang luar biasa, yang sudah seharusnya bagi kita umat Islam yang ada di Indonesia ini untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur, dan meninggalkan segala bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala juga sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, karena kita semuanya diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan, ya, apa yang kita amalkan di malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pahala yang kita baca, amal-amal yang kita amalkan di malam hari ini, pahalanya disampaikan kepada orang tua kita, ya, kepada pendahulu-pendahulu kita, kepada para pejuang-pejuang kita. Dan mudah-mudahan mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat yang tertinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semakin bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menjauhi larangan-larangan Allah, sehingga kemerdekaan ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.